Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita bersama. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Nikodemus Bunga, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah kepada kami pengertian untuk dapat memahami pesan di dalam sabda-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 37 hingga ayat 40. Menyatakan demikian. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, banyak orang yang suka mengajukan pertanyaan, tetapi tidak semua orang mempunyai motivasi yang murni ketika bertanya. Sewajarnya, orang yang bertanya adalah untuk menggali penjelasan, sehingga orang yang bertanya itu mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu isu atau suatu masalah. Namun ada orang yang bertanya sekedar untuk menunjukkan diri dan mencari pengakuan dari orang lain. Yang lebih parah adalah kenyataan bahwa banyak juga orang yang bertanya dengan tujuan untuk menjebak, menjatuhkan, dan mempermalukan pihak yang ditanyai. Hal itu dilakukan karena orang yang bertanya itu sebenarnya memang tidak suka kepada pihak yang ditanyai. Untuk maksud yang terakhir ini, contohnya adalah pertanyaan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua orang Yahudi kepada Yesus. Termasuk di dalamnya adalah pertanyaan kelompok orang Saduki, sebagaimana yang terdapat di dalam pembacaan Alkitab pada perikop hari ini. Pada bagian Alkitab sebelumnya, tampaknya para pemuka agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi itu iri hati kepada Yesus karena popularitas Yesus melampaui popularitas mereka. Makin hari popularitas Yesus makin meluas di antara rakyat jelata. Sementara atau sebaliknya, popularitas dari para pemuka agama Yahudi makin hari makin menyusut. Maka timbullah iri hati dan perasaan ketersinggungan. Lagi pula di dalam banyak pengajaran Yesus banyak mengkritik dan menyinggung pemuka-pemuka agama Yahudi. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, iri hati dan perasaan ketersinggungan rawan juga terjadi di dalam persekutuan dan pelayanan kita saat ini. Jika hal itu terjadi dan dibiarkan,
maka akan berdampak merusak sebuah persekutuan. Saya pikir kita semua dapat mengamati banyak persekutuan yang kemudian menjadi hambar bahkan rusak gara-gara adanya sikap iri hati dan perasaan ketersinggungan ini. Masing-masing pihak yang tersinggung atau yang mengalami iri hati akan mencari segala cara untuk menjaga reputasi diri dan kehormatan pribadi. Lalu mulai mencari segala cara untuk menyerang balik atau menjatuhkan. Kadangkala dengan memperalat ayat-ayat Alkitab atau aturan-aturan gerejawi atau apapun. Yang penting ada alat atau kendaraan yang dapat dipakai untuk melancarkan serangan dan memuaskan kemarahan yang ada dalam hati. Saya pikir untuk hal ini kita semua harus waspada. Sahabat IPB yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab saat ini, orang Saduki yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati memakai isu itu sebagai sebuah isu yang diperhadapkan kepada Yesus melalui sebuah pertanyaan yang menjebak. Untuk mendukung posisi teologisnya tentang pokok dimaksud. Orang Saduki mengajukan sebuah pertanyaan melalui sebuah contoh kasus. Yaitu contoh kasus tentang seorang perempuan yang telah kawin dengan 7 orang suami dan semua suaminya itu sudah meninggal. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan tradisi Levirat dalam hukum yang diajarkan oleh Musa. Kemungkinan contoh kasus itu tidak benar-benar nyata. Tetapi sebuah contoh rekaan yang dibuat dalam rangka untuk menciptakan pertanyaan jebakan. Orang-orang Saduki bertanya tentang siapa kelak di sorga yang akan menjadi suami daripada perempuan itu jika ada kebangkitan orang mati. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, contoh kasus rekaan yang disodorkan kepada Yesus ini disampaikan mungkin dengan tujuan untuk membuat Yesus gamang dalam menjawab tentang soal itu. Mereka mungkin berharap melalui contoh kasus yang disodorkan itu, Yesus kemudian menolak pengajaran tentang kebangkitan orang mati, lalu balik mendukung pendapat kelompok Saduki tentang mustahil adanya kebangkitan orang mati. Jika Yesus melakukan hal itu, maka tentu ia akan berhadapan atau dimusuhi oleh orang banyak dari golongan Farisi yang percaya pada adanya kebangkitan orang mati. Ini adalah suatu upaya adu domba. Sahabat IPIB yang dikasihi Tuhan, saya rasa upaya adu domba seperti ini masih terus terjadi sampai pada hari ini. Bahkan bisa jadi, kalau kita jujur, hal itu juga ada di dalam gereja. Ada di antara warga gereja, dan bahkan ada di antara para pelayan Tuhan. Mari kita sadari bersama dan waspada agar hal ini tidak menjadi bahaya bagi persekutuan kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang suka diadu seperti domba dengan saudara-saudari seiman kita sendiri. Dengan orang satu gereja, dengan orang satu sektor,
dengan masyarakat sebangsa dan setanah air kita sendiri. Tuhan Yesus lolos dari jebakan itu dengan jawaban yang sangat berhikmat dan luar biasa. Kata Yesus kepada orang Saduki, di dunia lain atau di sorga, orang yang bangkit tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka hidup sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Pada dasarnya Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Sahabat GPIB, jawaban Tuhan Yesus yang demikian jelas membuat ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu tepat sekali." Dan mereka pun tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Bagi kita, jawaban Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kepastian tentang adanya kehidupan di dunia lain atau di sorga. Ada kebangkitan setelah kematian. Dan hal itu bukan sekedar ajaran gereja, tetapi ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran tentang kebangkitan orang mati ini memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan untuk tidak takut menghadapi kematian. Namun sebaliknya, kita mempersiapkan diri dengan baik dan menanti dengan pengharapan dan kegembiraan. Jika saat itu belum tiba bagi kita, maka hal itu menjadi kesempatan hidup untuk terus bersaksi dan berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama, yang pastinya membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan yang hidup. Seperti kata Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran firman-Mu malam hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang murni ketika kami mengajukan suatu pertanyaan kepada pihak manapun. Biarlah melalui suatu pertanyaan yang baik, kami makin diperkaya dan makin bertumbuh dalam pemahaman akan hal-hal yang baik. Terlebih akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk tidak menciptakan permusuhan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada sesama. Singkapkan pada kami kebenaran ketika kami memiliki hati yang tulus dan ikhlas untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap percakapan kami dan kebersamaan kami selaku anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Malam hari ini kami berdoa dan bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami. Bukan saja dalam kehidupan saat ini dan di sini, tetapi juga untuk kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di sorga, bagi kami di sorga.
Tolonglah kami untuk memaknai kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini menjadi kesempatan untuk bersaksi, menjadi berkat dan melayani-Mu selalu. Dan biarlah makna kehadiran kami di tengah dunia ini boleh menjadi kebahagiaan bagi semua makhluk. Dalam tutur kata dan perbuatan kami yang terus melakukan hal-hal yang baik dan positif, nama Tuhan kiranya dimuliakan. Dan biarlah kami senantiasa melayani Tuhan yang hidup, kapanpun dan dimanapun kami berada. Tolonglah kami dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan di bidang manapun Tuhan percayakan pada kami masing-masing. Biarlah semua hal yang kami lakukan dalam hidup ini, semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama. Berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Dan biarlah besok kami bangun kembali dengan tubuh yang kuat dan sehat, untuk melanjutkan gumul juang dan pelayanan kami kepada Tuhan. Berkati semua program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, atau yang ada di dalam gereja-Mu. Sehingga melalui itu, gereja-Mu tetap jadi garam dan terang bagi dunia. Berkati khusus GPIB yang Engkau utus ke tengah bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami, berkati masyarakat kami, berkati bangsa dan negara kami. Inilah seru doa kami kepadamu malam hari ini, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Demikianlah renungan Nicole pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.